Oke, selamat siang semuanya. Kali ini saya lagi bersama teman saya yang kuliah di Fakultas Kedokteran, ya. Nanti biar beliau sendiri yang memperkenalkan diri. Kita akan bahas sebenarnya di dalam kedokteran itu seberapa besar sih peran fisikanya, dan kita akan membahas satu materi juga di sini ya. Oke, dipersilakan untuk memperkenalkan diri untuk Josevaldo Bagus Pratomo. Dipersilakan. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Josevaldo Bagus Pratomo, bisa dipanggil Aldo. Aku saat ini berstatus mahasiswa profesi OAS kedokteran di Universitas Diponegoro. Ya, itu aja sih paling yang dikenal dari aku. Di Undip ya. Oke, Iya, langsung aja nih Do. Di DM sih baru ada beberapa pertanyaan nih ya. Yang simpel-simpel dulu aja sebelum masuk ke teorinya nih. Ada yang nanya nih Do, lebih banyak rumus atau teorinya? Jadi ada dua kan, biasanya oh, lebih ke teori atau di rumus seperti itu. ini ya untuk teori pada berbagai kasus tertentu dalam kedokteran. Dan misalnya rumusnya itu paling dipelajari, tapi kalau misalnya memang benar-benar mendalami fisika kedokteran. Kalau misalnya untuk dokter umum saja ya itu hanya sekilas saja sih, jadi belajar sekilas, tahu aja, tapi lebih ke teorinya. Oke, jadi lebih ke teori ya. Ini pertanyaan dari Nino Nino titik IRWN. Seperti Oke. itu. Ini terus kalau untuk contoh materi dalam kehidupan dalam fisika kedokteran itu apa aja? Selain yang akan kita bahas ini hari ini. Yang kita bahas hari ini kan ada satu materi nih. Jadi apa aja? Jadi secara Aplikasinya ya, maksudnya ya. aplikasinya ya. Oke, jadi sebenarnya aplikasinya memang ada beberapa ya. Kalau misalnya itu ya, yang contoh lain selain yang akan dibahas tuh aplikasi dalam hal jantung ya. Jadi jantung sendiri juga punya ada ilmu fisikanya. Tapi nanti akan dibahasnya, saya kurang terlalu mendalami karena itu memang akan dipelajari oleh seorang dokter spesialis jantung. Tapi untuk dokter umum kami hanya mempelajari ya sekilas saja lah mengenai ini ya, mengenai rumus-rumus ilmu penghitungan flow darah ke jantung. Dan itu ada rumus-rumusnya dan memang agak ribet jujur. Iya. Terus selain untuk yang pada jantung, terus ada juga misal aplikasi fisika pada mata ya. Jadi mungkin kalau teman-teman waktu dulu sekolah belajar pencahayaan dan apa ya, maksudnya bayangan itu seperti apa. Ya, Jadi optik pada ya. lensa, pada optik. Nah itu ada juga dipelajari untuk mengetahui bagaimana pengaruh ini apa sih, pengaruh bayangan itu jatuh di mata seperti apa. Karena memang kalau misalnya memang sebuah mata mengalami kelainan, entah itu rabun dekat atau rabun jauh, maka bayangannya pasti akan jatuhnya berbeda, bukan tidak tepat pada retina, tapi di bagian di belakang atau di depan retina. Ya, Jadi ya mungkin ya mirip-mirip yang dipelajari waktu SMA ya, ya betul. mengenai SMA atau SMP pencahayaan lah ya. itu bayangannya gimana. Uh, ya, tapi ya itu belajar teorinya sih, bukan belajar rumus-rumusnya sih kalau yang kayak gitu sih. Ya, jadi kan tadi ada yang tanya lebih Okay. teori atau rumus kan. Kira-kira maksudnya nih, ini yang terakhir ya. Apakah kalau kuliah kedokteran itu berhubungan erat banget nih sama fisika? Orang kan terkadang berpikirnya lebih ke biologi atau lebih ke kimia ya. Lebih ke biologi sih kalau menurut gua, kalau kimia kan farmasi kan. Apakah berperan penting Ya, banget nih gitu di sana kalau fisikanya? ilmu fisika tuh sebenarnya dibilang penting pada kedokteran, yang penting sebenarnya, karena memang itu salah satu ilmu dasar ya di bidang kedokteran. Tapi perlu diketahui teman-teman juga bahwa sebenarnya ilmu kedokteran itu
tidak adalah ilmu yang sangat luas. Jadi merupakan ilmu yang tidak terikat sama satu bidang ilmu tertentu. Misal, kedokteran tuh terikat sama biologi terus enggak. Kedokteran itu kami mempelajari beberapa hal. Enggak cuma biologi, tapi kami belajar misal kayak fisika, iya. Terus kimia juga dipelajari juga. Terus kalau teman-teman mungkin tahu ilmu ekonomi di kedokteran pun juga kami sedikit mempelajari. Terus hukum juga kami mempelajari juga. Jadi ilmu kedokteran dan kesehatan itu ilmu yang sangat-sangat luas, tidak harus selalu terikat sama satu bidang tertentu. Sama kalau untuk terkaitan kedokteran dengan fisika, bisa dikatakan terkait, tapi memang hanya dari beberapa cabang ilmu yang terkait dengan kedokteran. Penting, tapi nggak maksudnya nggak menjadi suatu hal yang utama jadi fokus kami gitu. Ya paling itu sih yang intinya kalau bisa dibilang ini ceritakan. adalah bisa dibilang faktor pendukungnya lah ya. Ya, faktor pendukungnya. Ya Gitu. kan. Kayak misalnya mengukur tekanan darah gitu seperti itu ya. Ya benar nggak sih? Ya, itu bisa juga. Ya, oke. Ya, bisa-bisa kan itu kan masuk ke ilmu fisika pada jantung ya. Iya, betul. Ya, Oke. Ini sebenarnya. satu materi yang akan kita Kardiovaskular maksudnya. Oke. Ya, satu materi yang akan kita bahas hari ini itu berbicara soal biomekanika ya. Waktu pas kemarin, sebentar, ini sudah di-share. Iya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini gue baru baca nih, baru gue lihat-lihat lagi. Jadi ini biomekanika namanya. Betul ya? Kayak gini. Ya, betul biomekanika. Biomekanika. Kalau di sini definisinya Definisinya lihat yaitu biomekanika adalah satu ilmu pengetahuan tentang syarat-syarat agar suatu benda tetap dalam keadaan statis dalam mempelajari hukum yang mengatur suatu benda dalam keadaan dinamis. Ya ini tapi dalam makhluk hidup ya kan, mekanika tapi di dalam makhluk hidup. Seperti itu. Nah ini betul. hukum dasar. Nah ini buat teman-teman yang mungkin berpikir bahwa buat apa sih ngitung gaya kan gitu. Dulu kan rumus hukum Newton 1, 2, 3 cukup rumit tuh, hukum Newton 2 ya. Cuman di sini ternyata dipakai ya kan. Iya. Ya benar. Ini hukum dasarnya nih. Kita coba. Nah ini langsung ini aja kali ya, maksudnya aplikasinya. Kalau di hukum Newton 1 ini kan ngomongnya hukum kelembaman nih. Kalau di kedokteran itu apa sih yang maksudnya yang akan jadi pembahasan di hukum Newton 1-nya? Ini ya, jadi kalau kami sebenarnya nggak bisa bahas dari satu per satu hukum tuh langsung diterapkan di kedokteran, nggak sih. Kami biasanya lebih ke langsung ke medis apa, baru dikaitkan dengan fisikanya gitu sih. Mungkin lebih jelasinnya tuh di ini apa sih? Ada slide yang mengenai ini apa sih? Ini. Mengenai pemasangan traksi. Ya nggak apa-apa sih, coba nanti ya mungkin Yosef mau coba jelasin mengenai hukum Newton ya nggak apa-apa, jelasin aja dulu. Nah ini untuk sekilas aja sih hukum Newton 1, ini kan ngomongin soal kelembaman ya, jadi kalau benda diam dia akan tetap diam, terus benda bergerak dia akan tetap bergerak sampai ada gaya yang diberikan. Lalu hukum Newton kedua dia berbicara soal percepatan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, lalu berbanding terbalik dengan massa. Ya kan, persamaannya sigma F sama dengan MA. Hukum Newton ketiga itu aksi min reaksi ya. Jadi kita kasih gaya, pasti ada reaksi yang sama, tapi arahnya berbeda. Hanya itu. Terus ya ini sifat gaya dia punya besar dan arah ya. Nah ini macam-macam gayanya, termasuk ini gaya otot ya, otot di tendon, di sendi. Terus kontraksi otot juga ya, dua pasang gaya. Terus gaya aksi reaksi antara otot dan tulang. Seperti itu sih. Nah ini berbicara soal tuas ya.
Kan di situ kalau nggak salah ini kalau kita bisa di slideshow. Nah, ini di slideshow. Ini yang ada pada manusia ya. Jadi kan penerapan Iya, yang apa namanya iya. titik tumpunya di tengah, Sistem pengumpil. ya titik beratnya di tengah sama titik apa namanya titik tumpuannya di tengah. Sorry. Nah ini bicep tricep ya ini. Benar nggak dong? Iya, gitu sih. Jadi ya memang kalau misalnya waktu teman-teman dulu mempelajari di sekolah mengenai yang titik tumpu, beban, memang sebenarnya aplikasinya ya di tubuh manusia pun ada, di tubuh kita pun ya seperti itu, seperti yang tadi contoh yang pada otot tangan, terus kemudian pada kepala dan lain-lain. Jadi memang ilmu-ilmu seperti itu bisa diaplikasikan di tubuh manusia. Jadi buat maksudnya untuk guru-guru sendiri, mungkin kalau ada guru-guru yang menonton ini, mungkin bisa mengaplikasikannya ke dalam hal-hal seperti ini ya, Do. Jadi biar bisa pembelajaran Iya, di kelasnya bisa, maksudnya kadang kan kita berpikir buat apa sih kita iya, menghitung berat yang akan diterima begitu misalnya kalau misalnya lengan bebannya segini, lengan kuasanya segini, ternyata emang ada di kehidupan kita sehari-hari bahkan di dalam tubuh kita ini kan. Seperti itu ya. iya. Jadi memang kan selama ini kan kalau misalnya teman-teman belajar di sekolah kan kayak bingung gitu ngebayangin ini buat apa belajarin titik tumpu, terus bukasi gimana. Nah, mungkin untuk membantu mempelajari ini ya coba teman-teman bayangkan itu pada tubuh teman-teman sendiri, pada misal pada tangan tuh ya seperti itu bentuknya, ada titik tumpu, ada bebannya di tangan, terus titik tumpunya juga pada siku, dan ya itu jadi teman-teman akhirnya bisa ngebayangin lah kira-kira dari sistem fisika pada tubuh teman-teman sendiri. Iya, oke. Ini lagi ya. Nah, ini buat angkat beban nih kayaknya nih. Buat yang suka olahraga, bahkan sampai detail banget ini ya. Ada sudutnya juga. Iya. Ini detail Oh sekali. ya, jadi sekedar menambahkan juga bahwa sebenarnya ilmu fisika kedokteran ini sangat dipelajari pada cabang ilmu kedokteran yang lebih jauh, yaitu kedokteran. Beberapa dari kami yang misal sudah lulus terus kemudian melanjutkan studinya lagi spesialis dan S2, biasanya ada yang mengambil kedokteran olahraga, dan kedokteran olahraga itu sendiri juga mempelajari lebih dalam lagi mengenai fisika. Mungkin ya teman-teman yang misal suka banget sama fisika terus masuk kedokteran, jangan takut cabang ilmu fisika nggak kepake, tapi cabang ilmu fisika ini cukup terpakai di ilmu kedokteran olahraga. Ya itu sih paling yang coba aku tambahkan gitu. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Bahkan ini sepertinya mengukur tegangan talinya nih. Traksi ya, traksi. Ya, jadi di jadi di sini terlihat kan ada semacam bebannya kan, ada beban, ada perhitungan Ya, juga, nggak betul. sembarangan kami taruh beban. Oh, biar ini itu kami pakai perhitungan juga supaya apa ya, bebannya itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, supaya tidak menyakitkan pasien, tapi juga bisa bisa tetap membuat tulang pasien itu tuh terfiksasi pada satu titik, nggak bergerak kemana-mana. Pokoknya ya memang agak ribet sih perhitungannya, tapi itu sangat diaplikasikan pada kasus pasien-pasien yang mengalami patah tulang. Ya. Oke, sekedar tambahan ini sebenarnya materi di kelas 11 sih. Sebelah kelas 11, cuman kalian mungkin tahu bahkan sampai dihitung sudut-sudutnya berbicara soal tegangan tali. Nanti kalian bisa pelajari lagi di buku kalian masing-masing.
Mungkin Kak, cuman kan nanti saya belum tahu, masih SMP ya, mungkin ini sebagai gambaran aja. Banyak yang mungkin bercita-cita sebagai dokter dan akan mengambil kuliah kedokteran, ya ini dia dunianya gitu. Fisikanya seperti ini. Gitu. Oke, next. Berbicara soal tumbukan, ini materi kelas 10. Nah, ini ada akibatnya ternyata ya. Peristiwa tumbukan. Akibatnya fraktur, luka organ dalam, bahkan kematian. Ini ngomongin soal kecelakaan ya sepertinya ya, Dok. Ya, ini ngomongin tentang pengaplikasian pada kecelakaan lalu lintas. Wis, Ya, ini pengaplikasian pada contoh pada kasus ini ya, whiplash injury atau kalau bahasa Indonesianya cedera lecutan. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman sedang mengemudi mobil, terus dalam kecepatan tinggi mengalami tabrakan. Selamanya itu ketika tabrakan, jadi gini, maksudnya ketika tabrakan orang itu bukan langsung ini ya jatuh ke depan ya, tapi akan mengalami eh, gaya di mana kita menjadi terlempar ke belakang dulu, baru kita jatuh ke depan. Nah ini ada gambarnya seperti ini ya. Nah disinilah menunjukkan betapa pentingnya fungsi dari sandaran kepala pada mobil. Jadi mungkin teman-teman ada yang misalnya nyetir mobil atau mungkin orang tua teman-teman yang nyetir mobil lihat ada sandaran kepala, itu tuh sebenarnya bukan sekedar buat nyender kepala, tapi itu ada fungsinya untuk melindungi kepala jika seandainya terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena coba teman-teman bayangin eh, ketika di kecepatan besar terus terlempar ke belakang, itu tuh kepala tuh bener bisa mengalami cedera ya, terutama pada leher ya. Leher itu tuh nanti bisa ada cedera yang kalau paling parahnya tuh bisa ligamen pada leher tuh bisa robek gara-gara gaya yang sangat besar itu terlempar ke belakang itu. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya fungsi dari sandaran kepala pada mobil-mobil gitu ya. oke. Jadi bukan hanya sekedar hiasan itu ya. Iya, Berarti bukan sekedar. oke, ini bantalan kepala sama safety belt ya. Ini yang alat pengaman di mobil. Ini untuk mengurangi ini ya yang tadi. Bayangkan aja kalau misalnya tidak pakai safety belt, terus tiba-tiba kecelakaan dan terlempar ke depan gitu ya. Iya, itu bisa juga. Jadi memang prinsip dari uh, alat-alat safety di mobil, entah itu headrest, entah itu safety belt, itu tuh memang menerapkan sesuai dengan prinsip fisika ya. Jadi gitu sih. Jadi semua itu bukan aksesoris belaka, tapi memang ada fungsinya ketika untuk dipakai di penumpang dalam mobil. Oke, seperti itu. Nah, ini fisika olahraga yang tadi dibilang ya, Dok. Hmm. Pusat gravitasi tubuh merupakan dari pusat massa. Ini kalau nggak salah materi kelas 11. Nah, ya benar, materi kelas 11 nih. Yang mencari pusat massa. Jadi misalnya ada satu benda, terus cari pusat massanya di mana. Seperti itu. Oke, ini sifat pusat gravitasi. Ini materi momentum. Ini untuk materi fisikanya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah membacanya. Lanjut. Nah, ini kegunaan momentum dalam bidang olahraga. Tinju, lencangan tangan tidak begitu efektif dalam memberikan momentum kepada lawan. Jadi yang tadi Aldo bilang sebenarnya ini lebih ke kalau misalnya mau ketemu fisikal lebih dalam lagi, ketemunya di kedokteran olahraga ya, Dok. Olahraga.
jelaskan jelas banget. Karena kebetulan Aldo ini bukan olahraga ya, ini masih dokter umum. Jadi ini sebenarnya Tidak terlalu seperti itu. Jadi teman-teman buat yang mungkin masih ingin jadi dokter umum, kalian tetap punya fisika. Bener ya Do, walaupun hanya teori dan untuk memperlengkapi ilmu yang ada. Selain kita belajar biologi, ya kan, kimia juga harus belajar betul juga betul. untuk. Jadi itu untuk biomekanika hari ini seperti itu guys. Oke, dari Aldo ada tambahan lagi? Sudah cukup sih untuk hari ini. Oke, untuk hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Thank you Aldo untuk kesempatannya. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan Thank you. sharing-sharing lagi. Oke. See you next time ya, Kak. See you.